Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana kemudian penggunaan aplikasi Mendeley dalam membantu kita dalam menyusun tugas akhir. Nah, aplikasi Mendeley ini dapat dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa atau siapapun yang sedang melakukan karya tulis ilmiah. Saya Indra Basir, SMK. Perkenankan untuk membuat video tutorial kali ini terkait dengan panduan penggunaan Mendeley dalam menyusun tugas akhir mahasiswa pada prodi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, sebelum kita masuk pada video tutorialnya, Mendeley itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Enselval, salah satu lembaga riset yang banyak digunakan oleh yang sering melaksanakan penelitian yang merujuk jurnal yang terdaftar pada Enselval. Pentingnya aplikasi Mendeley dalam penulisan karya tulis ilmiah ini membantu kita sebagai penulis atau siapapun nanti akan menulis itu untuk menghindari dari plagiasi, kemudian sebagai wujud terima kasih kita kepada peneliti yang telah melakukan penelitian dan kita rujuk penelitiannya. Ketika kita melakukan rujuk atas suatu penelitian, maka dengan penggunaan aplikasi Mendeley itu akan memberikan dampak positif bagi penulis berupa naiknya indeks citasi pada penelitian seorang peneliti. Terkadang memang kita dalam melakukan penelitian kita tidak bisa lepas dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber baik berupa buku ataupun jurnal. Nah, setiap yang kita tulis itu pasti telah ada yang kemudian menuliskan referensinya atau telah ada yang menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang kemudian kita akan tulis. Nah, hal ini penting ketika kita mengutip, maka kita juga harus mengutip dan menulisnya dengan jelas di daftar pustaka. Aplikasi Mendeley ini memberikan kita kemudahan dalam penulisan daftar pustaka terkait dengan jurnal ataupun buku yang akan kita rujuk dalam penelitian atau karya tulis kita. Nah, terlebih dahulu ke teman-teman ketika ingin menggunakan aplikasi Mendeley tentu harus mendownload terlebih dahulu. Nah, pada Google silahkan dicari Mendeley Desktop. Mendeley Desktop. Kemudian nanti akan dipilih beberapa, silahkan dilihat. Pada halaman pencarian, pilih Mendeley Desktop 1.19,5 install. Buka, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kenapa ini yang harus dipilih? Karena aplikasi Mendeley sendiri itu ada beragam jenisnya. Nah, khusus untuk penggunaan di laptop itu harus aplikasi Mendeley jenis desktop. Ada yang aplikasi Mendeley Reference dan sebagainya. Nah, Research and with Mendeley ini yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan Windows atau iOS dan sebagainya, itu kita masuk pada kolom Mendeley yang Mendeley Desktop 1.19.5 install kawan-kawan. Nanti pada setelah masuk di halaman berikutnya, untuk kalian yang menggunakan desktop atau Windows, untuk Windows silakan diklik yang download yang bagian ini. Kalau yang untuk Mac itu juga bisa mendownload pada bagian ini. Jadi tergantung dari laptop apa atau kemudian yang akan kita gunakan. Jadi jangan nanti yang Mac ini kemudian downloadnya jenisnya Windows, nanti tidak akan bisa termanfaatkan. Nah, setelah di-download teman-teman, selanjutnya install seperti biasa aplikasi Mendeley-nya, dan setelah diinstal dan buat akun, nanti akan muncul Mendeley Desktop pada tampilan layar laptop kalian. Nah, untuk penggunaan aplikasi Mendeley-nya silahkan diklik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya mengkonekkan antara Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, untuk mengkonekkan atau mensinkronkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word, kita masuk pada kolom Mendeley kembali, kemudian klik Tools,
dan install. Nah, kebetulan karena saya sudah install, maka di sini tertulis uninstall. Bagi teman-teman yang baru menginstal, maka nanti di sini klik yang ini, install Microsoft Word plugin. Nah, setelah teman-teman menginstal nanti Microsoft plugin, otomatis nanti akan muncul di Microsoft Word pada kolom reference itu mendelay. Nah, di sini nanti kemudian akan kita manfaatkan sebagai bahan kita dalam melakukan sitasi atau merujuk jurnal yang akan kita teliti. Nah, sebagai contoh di aplikasi Mendeley ini, ketika teman-teman ingin menyusun sebuah jurnal, ini akan memudahkan kita dalam mencari referensi. Bisa masuk pada bagian Mendeley Discovery. Ini yang akan terkoneksi langsung dengan aplikasi Mendeley nanti. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki akun, masuk ke bagian Mendeley-nya, bagian reference Mendeley. Nah, di sini nanti klik search. Ini untuk mencari jurnal. Nah, kebetulan karena saya sudah punya akun, jadi saya login. Bagi teman-teman yang belum punya akun, nanti tinggal login di sini. Bagi yang sudah punya akun, dengan akun dan passwordnya dimasukkan. Nah, misalkan saya ingin mencari tentang keuangan daerah. Klik search. Nah, ini sudah muncul semua di pada bagian kolom Mendeley, pada bagian laman aplikasi mendeley.com. Itu tentang keuangan daerah. Nanti akan dapat di sini, dapat kita source by yang paling relevan, yang paling terbaru, dan yang paling banyak disitasi. Yang terbaru ini tentu yang paling tahun 2022. Yang citasi ini yang paling banyak kemudian dirujuk dalam kegiatan penelitian. Kita coba ambil acak saja dulu yang terkait dengan materi keuangan daerah. Citasi. Nah, kemudian ketika sudah ada jurnalnya, teman-teman, ini pada kolom ini juga saya jelaskan ada kolom tahun. Jadi kalau misalkan kalian hanya ingin mencari jurnal tahun 2012, maka silakan klik atau centang tahun 2012 saja, 2022 saja. Nah, di sini juga ada kelihatan data pada tahun 2022 terkait dengan keuangan daerah terdapat 78 artikel yang terkait. Nah, setelah itu kita dapat jurnalnya, klik add to library untuk menambahkan jurnal ini ke akun Mendeley kita. Silahkan ditambahkan saja. Oke. Akan diklik sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah ditambahkan, klik pada pilihan add to library, teman-teman kembali lagi kepada Mendeley. Nah, untuk memunculkan jurnal yang sudah kita tambahkan tadi, klik bagian sinkronisasi. Nah, ketika sudah muncul pada bagian sinkronisasi, sini nanti akan muncul artikel-artikel yang sudah teman-teman tambahkan tadi di sini. Akan otomatis tersinkronisasi di aplikasi Mendeley. Nah, ini beberapa yang sudah muncul, yang sudah tersinkronisasi, yang sudah kita tambahkan tadi pada perpustakaan Mendeley kita atau pada folder Mendeley kita. Nah, di sini juga pada kalau tampilan Mendeley-nya ini diperhatikan ada tanda bintang, bulat, kemudian ada tanda dokumen. Ketika tanda hijau, di sini hijau berarti dokumennya aktif. Kemudian untuk tanda dokumen ini, ketika ada tanda PDF di sini, logo Adobe ini atau PDF, berarti jurnalnya itu sudah terdownload ke akun Mendeley kita atau ke folder laptop kita. Nah, tapi kalau misalkan di sini masih kosong, berarti
Ya, kalau misalkan pada tanda ini masih kosong, belum berupa ada simbol PDF di sini, itu menandakan bahwa jurnal ini belum terdownload secara utuh dalam bentuk file ke akun Mendeley kita. Jadi sifatnya masih berupa judul. Perbedaannya di mana? Kalau masih berupa judul, tampilannya hanya akan seperti ini saja, tidak akan ada muncul file PDF-nya. Keterbatasannya adalah kita hanya bisa membaca pada bagian abstrak saja. Jadi kita hanya bisa membaca pada bagian abstrak. Tapi kalau sudah terdownload dalam bentuk PDF dan tersinkronisasi ke akun Mendeley kita, tinggal diklik. Nah, teman-teman bisa membaca keseluruhan daripada jurnal tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan tadi yang belum ada tanda PDF-nya dan belum terdownload, tampilannya hanya akan seperti ini, hanya akan muncul pada bagian abstraknya. Nah, lantas bagaimana cara untuk memunculkan jurnal tersebut pada pada aplikasi Mendeley kita, misalkan Wahyuni. Coba kita cari Wahyuni. Klik pada bagian library. Nah, akan muncul tampilan seperti ini adalah jurnal-jurnal yang sudah kita tambahkan kepada library kita. Coba kita cari Wahyuni. Nah, ini Wahyuni. Mudah-mudahan ada PDF-nya. Oh, belum tersedia PDF-nya. Coba kita cari Nggilu. Oke, kita akan coba cari Nggilu. Nah, Nggilu yang kedua. Nggilu juga belum ada file PDF-nya. Bisa kalau misalkan memang belum ada file PDF-nya, itu teman-teman bisa mencarinya secara manual dengan cara misalkan masuk di Google, kemudian paste, klik judulnya. Nah, ini akan muncul nanti ini mungkin di sini judulnya, kita lihat. Nah, silahkan teman-teman activate PDF, download PDF-nya. Oke, 1370 pada Valorant. Bisa ketika misalkan memang tidak bisa ditambahkan secara online atau tidak tersedia, teman-teman bisa menambahkan secara manual dengan mengklik tanda file, kemudian add files, masuk pada bagian di mana folder itu disimpan. Karena tadi ini pada bagian download. Teman-teman klik jurnal yang akan digunakan. Contoh ini. Nah, masukkan secara manual, bisa juga seperti itu. Nah, setelah muncul, jadi ini sudah ada yang download file yang sudah utuh, bisa dibaca. Juga bisa dibaca secara utuh. Oke, setelah semuanya sudah lengkap, kita masuk pada bagaimana cara menulis pada bagian atas pustaka di Microsoft Word-nya pada saat menyusun artikelnya. Sebagai contoh, misalkan saya menulis kemampuan keuangan suatu daerah dan kebutuhan memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut. Misalkan hal ini diungkapkan oleh salah satu jurnal atau kita rujuk pada salah satu jurnal. Nah, untuk masuk pada memunculkan penulisnya, kita masuk pada reference, kemudian klik insert citation, kemudian go to Mendeley. Karena yang pertama tadi menurutnya Astuti, misalkan klik Astuti, kemudian klik tanda set di atas, akan muncul Astuti. Kemudian kita lanjut menulis, misalkan kinerja keuangan
pemerintah daerah di Indonesia secara umum masih cukup rendah. Nah, masih cukup rendah. Oke, ini misalkan ini kita kutip dari 3 jurnal. Jadi tadi hanya satu, misalkan ini kita kutip dari 2 jurnal. Bisa langsung kita klik jurnalnya. Misalkan itu menurut Agustina dan Syahreni. Nah, caranya klik jurnal yang pertama, kemudian tekan kontrol dan klik kemudian jurnal yang kedua berikutnya. Kemudian klik tanda set. Maka muncul 2 jurnal yang kita sitasi. Nah, bagaimana cara memunculkan di daftar pustaka? Kemudian kita klik pada bagian reference, kemudian klik insert bibliografi. Nah, akan muncul dengan sendirinya daftar pustaka yang sudah kita rujuk. Nah, di sini sudah terotomatis mulai nama penulisnya, tahunnya, judulnya apa, dia masuk di jurnal apa, halaman keberapa, itu semua sudah tersistem dengan sangat baik. Akan Astuti juga dengan dia jurnalnya di mana, halaman keberapa, edisi ke berapa. Nah, jadi seperti itu penggunaan aplikasi Mendeley. Atau misalkan teman-teman ingin membagi, jadi bisa juga di dalam Mendeley itu ketika ingin memudahkan kita dalam bekerja, teman-teman bisa membagi, misalkan buat folder bab 1, bab 2, bab 3. Jadi jurnal apa yang digunakan di bab 1, jurnal apa yang digunakan di bab 2, atau referensi apa yang digunakan di bab 3, dan referensi apa yang akan digunakan di bab 4. Caranya tinggal klik saja nih create folder. Kemudian klik misalkan bab 5 dan enter. Akan muncul dengan sendirinya jurnal-jurnal. Nah, ini bagus untuk memudahkan kita dalam memetakan jurnal yang akan kita gunakan dalam penelitian kita nanti. Misalkan pada bagian hasil, ini jurnal yang akan kita gunakan pada bagian hasil nantinya. Contoh misalkan hasil penelitian ini menunjukkan, misalkan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Sulawesi Barat masih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian. Nah, misalkan kita ingin like reference, insert bibliography, insert citation, go to Mendeley, kemudian klik saja pada bagian hasil, Yusuf Urman ini sama, kemudian kita set. Akan muncul jurnalnya. Nah, otomatis dengan sendirinya ketika insert bibliografi sudah aktif, maka tulisannya langsung akan muncul. Bibliografi sudah otomatis muncul tanpa mengklik insert bibliografi. Baubaker et al juga otomatis sudah muncul dalam bibliografi. Nah, inilah kemudian manfaat dari kita memanfaatkan aplikasi Mendeley. Nah, sekira itu teman-teman pada video tutorial kali ini. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.